بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Beliau bertutur bahwa seorang Arabi pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya, fababun natamassaku bihi jami'." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak sekali atas saya. Maka saya minta satu pintu yang universal, mencakup segala hal yang saya pegang dengannya. Di dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, atathabbathu bihi, pintu yang saya perkara yang saya pegang, perkara yang selalu saya berpijak di atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah kalimat yang ringkas yang patut untuk kita renungi. Kata beliau, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu itu terus-menerus basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sangat agung, derajat yang sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Sungguh zikir kepada Allah itulah yang terbesar. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercakup di dalamnya segala bentuk zikir, apakah dalam ucapan-ucapan zikir yang diucapkan oleh lisan, atau dalam bentuk membaca Al-Quran, atau dalam bentuk menyampaikan ilmu, mengulangi dari ilmu dengan lisan, atau kalimat-kalimat hal-hal yang dengannya seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang sangat besar, hal yang sangat agung di dalam kehidupan, derajat yang sangat tinggi, tetapi banyak dari kita yang melalaikannya. Zikir ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaknya kalian selalu berzikir mengingatku, pasti aku akan mengingat kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian semua kepada Allah supaya kalian itu beruntung. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu makna haqqa tuqatihi pada ayat yang kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haqqa tuqatihi ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Haqqa tuqatih artinya bertakwa dengan sebenar-benar takwa adalah engkau taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat kepadanya. Dan engkau selalu berzikir mengingatnya, tidak pernah melupakannya. Dan engkau selalu mensyukurinya, tidak pernah kufur terhadapnya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab pelipat gandaan pahala dan pengampunan dosa-dosa. Allah menyebutkan 10 pelaku amalan. Dan yang terakhir, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan
yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah derajat, sebuah jenjang yang membawa seorang hamba untuk berada di depan di antara pelaku-pelaku amalan. Telah syah di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah terdahulu orang-orang yang mufarridun. Kemudian para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Kata beliau, adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Andai kata saya berucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang sebagian kalimat darinya adalah hal yang memperberat timbangan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat berat di timbangan, ringan diucapkan oleh lisan, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhanallahi wa bihamdihi dan kalimat subhanallahil azim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. At-tahur, bersuci, itu adalah sebagian dari keimanan. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Kadang sebagian zikir diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibaca maka itu akan menyebabkan dia seperti membebaskan 10 orang budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 kejelekan, dan menjadi benteng baginya dari gangguan syaitan. Dan tidak ada yang mendatangkan hal lebih afdal daripada itu, kecuali siapa yang beramal lebih daripada hal tersebut. Itu syahdi dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengajarkan untuk berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itulah kalimat-kalimat zikir, hal-hal yang terkait dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Itulah kalimat yang berjalan di tengah para as-salaf. Karena itu seorang yang cinta kepada Allah akan banyak di lisannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kecintaan di hatinya, yang menunjukkan kecintaan di dalam hatinya. Dan dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Karena itulah ini dari ketaatan, pintu ibadah yang sangat agung dan sangat besar, dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun jami', pintu universal yang mencakup banyak hal. La yazalu lisanuka rataban li dzikrillah. Terus menerus lisan engkau itu basah dengan berzikir kepada Allah. Sangat dekat jaraknya antara sebuah zikir dengan zikir yang lainnya. Selalu sibuk lisannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagi seorang hamba di dalam timbangan kebaikannya, dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada dia menyibukkan di lisannya
dengan hal-hal yang membahayakannya, dengan ghibah dan namimah, dengan dosa dan kemaksiatan, atau dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Padahal kadang sebuah kalimat diucapkan oleh seseorang, dia tidak memperjelasnya, kalimat ini bisa menyeretnya ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang dia berucap dengan sebuah kalimat, dia tidak memperjelas, maka kalimat ini bisa menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita sebuah anugerah yang besar, maka manfaatkanlah anugerah tersebut dan amalkanlah dari nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yawma idin 'anil na'im, dan kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Perbedaan yang sangat menyolok antara dua hal yang sangat berbeda, antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadikanlah bumi ini mencatat seluruh amalan kita, dimanapun kita berada, tercatat oleh bumi ini bahwa kita adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi itu akan bercerita berita-berita yang terjadi di atasnya, termasuk keberadaan kita dalam kondisi berzikir atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan. Kemudian syaitan ini akan selalu menyertainya. Karena itu hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir, bersyukur dan mempercantik ibadah kepada Engkau. Karena kita perlu pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan seluruh hidup ini di atas makna berzikir kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu berzikir kepadanya dan tidak menggolongkan kita kepada orang-orang yang lalai terhadap zikir kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala ketaatan untuk kita semua dan menjauhkan kita dari segala dosa dan kemaksiatan, segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا
وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين.